Tiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roynaldo Mailangkai dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai lab setup a multi VM environment. Nah, jadi pada lab kali ini kita akan membuat jaringan virtual menggunakan virtual machine di dalam VirtualBox. Tujuan utama dari lab ini adalah agar beberapa VM dapat saling terhubung sehingga bisa digunakan untuk simulasi keamanan jaringan, analisis, dan pengujian cyber security. Kita masuk pada step satu yaitu import appliance virtual machine into VirtualBox. Kita masuk pada step awal. Pertama, di sini kita disuruh untuk membuka aplikasi VirtualBox. Kemudian kita pilih file, terus import appliance. Setelah itu kita cari file kali linux.ova. Step selanjutnya, di sini kita centang pada bagian reinitialize the MAC address of all network cards. Terus kita next. Kita lanjut. Di sini kita menunggu proses import selesai. Oh ya, sedikit penjelasan untuk file.ova. Itu adalah file virtual machine yang berisi tentang sistem operasi dan konfigurasi dasar. Jadi kita tidak perlu menginstal OS dari awal. Oke, di sini sudah selesai untuk pengimportannya dan kita akan lakukan untuk dua lainnya, tapi di sini karena untuk mempercepat waktu kita sudah melakukannya. Oke, untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita masuk di step yang kedua, di mana step yang kedua itu adalah network the virtual machine to create a virtual lab. Jadi di part yang ini kita akan melihat networking konfigurasi between dari VM. Jadi ada beberapa VM, tadi sudah import 3 VM, yang sebelumnya sudah ada cyber security, di sini ditambah dengan security union, Metasploitable dan juga Kali. Dan di sini kita akan membuat untuk network adapter dari masing-masing. Nah, di sini yang pertama, di step yang A itu, di mana kita akan membuat untuk network adapter dari Kali itu using Internet Network Mode Init Internet. Jadi kita ganti di setting.
di bagian network kita ganti untuk dari kali. Saya pilih dulu untuk kali. Di sini dari bagian setting kita pilih bagian network dan kita mengganti untuk adapter satu menjadi internal network dan menjadi internet. Di sini bisa dipilih dan kita akan menggunakan internet. Kita pilih OK. Dan setelah itu kita akan menggunakan untuk Metasplay Table di mana dia memiliki dua network adapter yang menggunakan internet internal network mode di mana adapter satu itu menggunakan DMZ dan juga adapter 2 itu menggunakan INTNet. Jadi di sini kita ke Metasplay Table, kita klik setting dan kita pergi ke network. Untuk adapter yang pertama itu menggunakan DMZ dan di sini bisa dilihat dia menggunakan internal network name DNZ. Baru adapter 2 dia itu menggunakan internal network dan di sini akan diganti menggunakan INT-net. Oke. Nah, selanjutnya di Security Union itu ada 4 network adapter, di mana 3 network adapter itu digunakan untuk mode dan juga yang satu itu menggunakan NAT mode. Nah, di sini kita akan melihat untuk Security Union, untuk adapternya, yang pertama itu Insight, DMZ, dan juga Internet. Dan juga untuk adapter yang keempat itu yang memiliki mode yang berbeda yaitu dia menggunakan net. Di sini kita bisa ganti dengan mengklik setting, network, dan kita bisa mengganti satu persatu. Tapi karena di sini di modul itu dijelaskan kalau kita akan menggunakan Insight, DMZ, dan juga internet dan juga NAT. Jadi kita akan membiarkan ini seperti ini untuk network adapternya. Selanjutnya di bagian B, CyberOps Workstation VM. Nah, di sini kita melihat di sini sebelumnya dia harus diganti menjadi network adapternya itu kita harus ganti karena kalau di modul dia itu menggunakan bridge adapter. Tapi di sini saya sudah menggantinya menjadi internal network inside. Nah, selanjutnya di poin yang E, di sini dijelaskan bahwa kita memilih untuk CyberOps Workstation dan kita mengganti untuk adapter networknya menjadi internal network dan jadi inside. Di sini yang satu itu internal network menjadi inside. Oke. Selanjutnya, now the network adapter is in the right internal network or LAN. Launch the CyberOps Workstation. Jadi kita akan masuk ke dalam CyberOps Workstation dan kita akan login ke dalamnya. Oke, untuk mempercepat karena nantinya kita akan membuka untuk poin G, H, I, dan J. Untuk share screen-nya akan dipindah di laptop teman saya. Oke, jadi tadi di poin F untuk network adapternya dan sekarang karena sudah di share screen oleh teman saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke poin G-nya. Nah, di sini kita akan membuka isi dari folder lab support files slash scripts ini. Coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat susunan dari isi folder ini kurang lebih sama dengan yang ada di dalam modul tugas 6 ini. Dan selanjutnya eh, kita akan mengkonfigurasikan agar IP address dari workstation ini berubah dari DHCP ke IP statis. Nah, caranya itu kita akan menggunakan
perintah ini, sudo ini configure static.sh. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi agar network interface-nya itu menjadi IP static dengan IP address 192.168.0.11 dengan default gateway-nya itu 192.168.0.1 yang yang dimana itu adalah IP dari Security Union VM. Nah, untuk nah ini ada untuk VM lainnya itu sudah saya persiapkan di sini, sudah saya buka semuanya, sudah login juga. Jadi nanti tinggal langsung saja dijalankan. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan ini. Nah, bisa kita lihat di sini IP configuration-nya sudah sukses. Kemudian di sini ada beberapa node juga. Jika mau menggunakan workstation ini sebagai environment sendiri dan ingin mengakses ke internet, kita harus mengganti kembali untuk network adapternya tadi yang sudah teman saya bilang dari settingan VirtualBox-nya itu kembali ke bridge mode, kemudian kita menjalankan configure as DHCP SH script ini agar IP-nya kembali otomatis, bukan menggunakan IP statis yang tadi itu yang sudah kita setting. Nah, kemudian lanjut kembali ke VirtualBox dan nyalakan VM lainnya yang sudah tadi saya perlihatkan itu sudah menyala untuk 3 VM lainnya itu. Nah, ini kemudian eh, untuk loginnya itu juga menggunakan dari login ini ya, username dan password dari ketiga VM lainnya. Lalu, oke. Untuk bagian selanjutnya itu dari bagian J sampai ke step 3B akhir itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian J, karena tadi sudah di bagian I sudah membuka VM-VM lain, jadi kita langsung saja mengcopy komen yang ada. Di sini komen ini digunakan ketika semua VM sudah berjalan. Karena sudah berjalan, kita langsung saja untuk copy untuk komen yang ada. Nah, ini komen ini akan dipakai di VM yang sekarang lagi dibuka, yaitu yang lab VM workstation ini. Jadi boleh langsung di copy. Nah, terus kita lihat untuk outputnya. Nah, seperti itu. Sudah berjalan. Ketika kita sudah bisa melihat bahwa dia sudah berjalan, kita bisa Ctrl C saja untuk menghentikan ping tersebut. Nah, lakukan juga eh, ping untuk yang di bawah. Kita pakai komen yang sama. Tapi komen yang sama yang ada di modul. Terus kita coba lihat lagi, karya berhasil, dan di sini terlihat berhasil, dan langsung kita bisa cancel aja atau menghentikan pingnya. Nah, setelah kita melihat bahwa bagian J ini bisa berhasil, kita langsung saja di bagian K, yaitu close the terminal window, jadi langsung dimatikan saja. Dan step ketiga, di sini kita langsung shut down VM-VM yang ada. Tinggal close, lalu kita jangan lupa save machine state, tapi di sini kita langsung power off the machine. Ya, bisa langsung save the machine state karena sesuai dengan perintah bahwa untuk save the machine. Untuk setiap VM-nya juga. Jadi kalau di modul situ ada beberapa option juga. Jadi kita pakai yang save the machine state. Oke. Jadi di sini untuk
setiap PM-nya sudah di close atau sudah di power off, shutdown. Jadi sekarang eh, untuk tugas 6 kita pada saat ini sudah selesai, dan terima kasih sudah menonton.